Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Surya Putra dengan NIM 191144009 dengan di kelas di 2 TPPG. Saya di sini akan menjelaskan struktur kuda-kuda rangka baja. Struktur kuda-kuda yang saya gunakan yaitu dengan bentang kuda-kuda 5 meter, jarak antar kuda-kuda 3,5 meter, profil kuda-kuda L 80 x 80 x 6, sudut kuda-kuda 30 derajat, profil gording C 160 x 65 x 7,5, penutup atap genting dengan reng dan rusuk kasok, beban hidup atap, beban bekerja, dan pemeliharaan. Mutu baja yaitu digunakan PC34, kombinasi yang digunakan 1,2 DL ditambah 1,6 LL, diameter yang baut yang digunakan 22 mm, jarak tepi baut 35 mm, jarak antar baut 50 mm, dan distribusi beban yang saya gunakan yaitu berikut. Oke, selanjutnya yang digunakan adalah data beban. Beban baja yang digunakan 7.850 kg per meter kubik. Kemudian penutup atap genting dan reng dan usuk atau kasok yaitu 40 kg per meter persegi. Beban hidup yang digunakan 0,96 kN per meter persegi. Berikut adalah tabel profil L dan tabel profil C. Langkah awal dari analisis struktur dari kuat tekan dan tarik yaitu menghitung pembebanan dari kuda-kuda sendiri. Sebelum menghitung pembebanan dari kuda-kuda, yaitu menghitung panjang setiap batang pada kuda-kuda. Nah, didapat beban sendiri kuda-kuda dicari dengan cara panjang seluruh batang pada kuda-kuda dikalikan beban baja dikalikan center of gravity dari profil L. Didapat sama dengan 105,356 kg. Kemudian dihitung distribusi beban P1 sama dengan 105,356 per 8 sama dengan 13,169 kg sama dengan 0,129 kN untuk seluruh join atau seluruh titik puhul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk beban sambungan dengan cara 10% dikalikan distribusi beban P1 yaitu 10% dikali 13,169 kg sama dengan 1,317 kg sama dengan 0,0129 kN untuk seluruh join. Berikut adalah pembebanan dari P2. Selanjutnya menghitung beban gording yaitu panjang gording yang ditinjau 3,5 meter, beban gording 2 kali 34 kali 10 pangkat min 4 merupakan center of gravity dari gording dikalikan beban baja sama dengan 65,94 kg. Untuk distribusi gording puncak atau P3A sama dengan 2 kali beban gording sama dengan 1,293 kN. Untuk distribusi beban lainnya selain puncak yaitu 65,94 sama dengan 0,647 kN. Selanjutnya untuk beban nanti selanjutnya yaitu menghitung beban penutup atap dengan cara distribusi beban atap sama dengan 3,5 panjang yang ditinjau dikalikan 1,083 meter yang merupakan panjang miring A dikalikan beban atap sama dengan 151,62 kg sama dengan 1,487 kN. Untuk tepatnya ini di sini, di sini, di sini. Untuk distribusi beban lainnya P4B sama dengan 3,5, mohon maaf. Ini typo. Dikalikan 1,542 dikali 40 sama dengan 215,88 kg sama dengan 2,117 kN. Untuk beban pemeliharaan
yaitu dengan cara 3,5 beban panjang yang ditinjau dikalikan 1,083 panjang miring A dikalikan 96, yaitu merupakan beban hidup sama dengan 3,569 kN. Untuk distribusi beban lainnya 3,5 dikali 1,542 yang merupakan panjang miring B dikalikan beban hidup sama dengan 5,081. Berikut adalah distribusi beban hidup. Setelah kombinasi beban hidup dan beban mati diketahui, dihitung kombinasi bebannya 1,2 dead load ditambah 1,6 live load dan didapat distribusi kombinasi beban berikut. Jika kita masukkan ke dalam aplikasi SAP, saya gunakan SAP, didapat batang tarik yang terbesar yaitu 22,939 kN pada batang di sini. Nah, selanjutnya itu kita analisis batang tarik. Langkah awal yaitu dengan cara menghitung leleh tariknya. Tarik nominal sama dengan tegangan leleh dikalikan luas bruto atau center of gravity dari profil sama dengan Tn sama dengan 210 kali 933 sama dengan 195930 Newton. Kemudian faktor reduksinya yaitu 0,9, maka theta kali Tn sama dengan 1176,337 Newton. Tu lebih kecil dari theta Tn, maka oke. Selanjutnya itu menghitung keruntuhan tarik. Tn sama dengan Fu kali Ae, di mana Ae sama dengan An kali U, dan mencari An yaitu sama dengan 933 sama dikurangi 22 diameter baut ditambah 2 dikali tebal profil sama dengan 789 mm persegi. Itu didapat luas neto. Untuk U sama dengan 1 dikurangi X per L sama dengan 1 dikurangi 21,8 dikurangi 135 sama dengan 0,839 dan lebih kecil dari 0,9. 135 di sini yaitu panjang tepi 35, jarak antar baut yaitu 50 didapat 135. Kemudian untuk didapatlah luas efektif yaitu 789 dikali 0,839 dengan 661,971 mm persegi. Maka dicari Tn sama dengan Fu dikali Ae. Untuk Fu-nya sendiri yaitu menggunakan baja 34 didapat Fu 340 dikalikan 661,971 sama dengan 225.070,14 Newton. Kemudian direduksi dengan 0,75 didapat 168.802,605 Newton. Dan oke, karena lebih kecil dari karena lebih besar karena Tu lebih kecil dari theta Tn. Kemudian setelah mendapat keruntuhan tarik, menghitung leleh geser dengan cara Rn kekuatan nominal sama dengan 0,6 dikalikan tegangan leleh dikali luas bruto geser. AKV sama dengan 50 tambah 50 tambah 35, bukan panjang dari sini ke sini.
dikalikan 6 sama dengan 810 mm kuadrat. Maka didapat cari Rn sama dengan 0,6 dikali tegangan leleh sama dengan 210 dikali AGV 810 sama dengan 102.060 Newton. Maka theta Rn sama dengan 102.060 Newton dikalikan 1 dapat segini. Kemudian keruntuhan geser dicari dengan cara ANP sama dengan AGV dikurangi 2,5 dikali 22 tambah 2 kali 6. 2 kali 5 sendiri yaitu 1, 2 setengah. Dan 22 adalah diameter bautnya. Ditambah 2 kali 6 sama dengan 573 mm persegi. Dapat Rn sama dengan 0,6 dikali Fu kali ANV sama dengan 116.892 Newton. Kalau dikalikan dengan faktor reduksi 0,75 dikali 116.892 sama dengan 87.669 Newton. Selanjutnya menghitung geser blok dengan cara AGT sama dengan 45 kali 6 sama dengan 270 mm persegi. ANT sama dengan AGT dikurangi 0,5 kali 22 tambah 2 kali 6 didapat yaitu 198 mm persegi. Kemudian menghitung 0,6 dikali Fu kali ANV kali ditambah UBS kali Fu kali ANT sama dengan 107.712 Newton. Kemudian satu lagi 0,6 kali FY kali AGV tambah UBS kali Fu kali ANT didapat 122.400 Newton. Dicari yang terbesar kemudian dikalikan dengan reduksi sama dengan 91.800 Newton. Kemudian kita cek terhadap ketegangan tarik ultimate ternyata lebih kecil dari theta Rn sama dengan oke, maka struktur rangka kuat menahan gaya tarik. Selanjutnya itu menghitung batang tekan. Nah, berdasarkan aplikasi SAP didapat PU sama dengan 26,542 kN berada pada batang ini. Cara yang pertama yaitu cek kelangsingan dengan cara rasio tebal terhadap lebar dibandingkan dengan batasan rasio tebal terhadap lebar. Dengan profil L, maka B per T lebih kecil 0,45 akar dari E modulus dibagi tegangan leleh. Didapat 13,33 lebih kecil 13,88. Maka dikategorikan tanpa elemen langsing. Setelah tahu tanpa elemen langsing, kita menghitung tekuk lentur dengan cara K kali L bagi jari-jari gerasi dikecil dari 4,71 akar dari E bagi tegangan leleh. Didapat 44,024 lebih kecil 1,45,354. Oke. FE dicari dengan cara V kuadrat dikalikan modulus dibagi KL per R dipangkat 2 sama dengan 1018,475 megapascal. Selanjutnya mencari tegangan kritis dengan cara FY dikali 0,658 pangkat FY per FE sama dengan 210
dari BJ34 dikalikan 0,658210 dibagi FE 1018,475 sama dengan 192,637 megapascal. Maka tekan nominal sama dengan tegangan kritis dikalikan luas bruto sama dengan 192,637 dikali 933 didapat 179,730 kilonewton. Kemudian dikalikan dengan tegangan faktor reduksi yaitu 0,9 sama dengan 161,757 kilonewton. Selanjutnya dicari lanjut ke tekuk torsi dan lentur. Sama dengan tadi, cari KL per Rx terlebih dahulu. Didapat 44,024 lebih kecil dari 145,354. Dicari FE, tegangan efektif. Tegangan tekuk kritis. Dicari dengan FEY ditambah FEZ per 2H. Dikalikan 1 dikurangi akar 1 dikurangi 4 FY FZ H dibagi FY ditambah FZ pangkat 2. FY dicari dengan cara V akar 2 dikali E dibagi KL per RY dibagi 2 didapat 1018,475 megapascal. Untuk FZ dicari dengan cara Pi kuadrat E kali CW dibagi KZ kali L pangkat 2 ditambah G kali C dikali 1 per AG per RO pangkat 2. Pertama itu mencari CW-nya dengan cara tebal dibagi 36 dikali panjang D ditambah pangkat 3 ditambah panjang B pangkat 3 sama dengan 547 5.478.396 mm pangkat 6. Nah, ini didapat dari D-nya terlebih dahulu sama dengan 77, kemudian B sama dengan 77 dan J sama dengan D titik tambah B dikalikan T pangkat 3 per bagi 3 sama dengan 11.088 mm pangkat 4. Untuk X0 sama dengan X per dikurangi T per 2 sama dengan 21,3 dikurangi 8,2 sama dengan 25,3 mm. Y0 koordinat 0 sama dengan Y dikurangi T per 2 sama dengan 21,3 dikurangi 8,2 sama dengan 25,3 mm. R0 pangkat 2 sama dengan X0 2 ditambah Y 0 pangkat 2 ditambah IX tambah Y per AG didapat 254,773 mm. Kita masukkan ke dalam FEZ sama dengan berikut. Didapat 364,698. Untuk H-nya sama dengan 1 dikurangi X02 pangkat 2 ditambah Y0 pangkat 2 dibagi R0 pangkat 2 dapat 0,998. Sehingga kita dapat menghitung FE tegangan tekuk kritis dengan yaitu sebesar 364,292 megapascal. Tegangan kritisnya yaitu FY dikali 0,658 pangkat FY per FP sehingga didapat 194,981. Sehingga kita dapat menghitung tekan nominal dengan FCR dikali AG sama dengan 164,981 dikali 933 sama dengan 150
43.937,273 Newton sama dengan 153,937 kilonewton. Kemudian dikalikan dengan faktor reduksi sama dengan 138,543 kilonewton. Nah, di sini kita cari yang terkecil. Sebelumnya itu 161,757 lebih besar ternyata dari tekuk torsi lentur, yaitu sebesar 138,543 kilonewton. Kita masukkan dengan cek dengan tekan ultimate-nya ternyata lebih kecil dari tetap PN 138,543 kilonewton, ternyata oke. Maka struktur rangka kuat menahan gaya tekan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.